Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Apa itu PHBS di sekolah? PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah yang sehat. Manfaat PHBS di sekolah sendiri mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, serta para siswa, guru, hingga masyarakat di lingkungan sekolah menjadi sehat. Apa saja PHBS yang dapat dilakukan di sekolah? Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, mengonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, rutin berolahraga, tidak merokok di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, memberantas jentik-jentik nyamuk, dan yang terakhir menimbang berat dan tinggi badan. Pertama yaitu mencuci tangan. Kapan kita mencuci tangan? Kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air kecil maupun besar, sebelum dan setelah beraktivitas, dan yang terakhir ketika tangan kita sudah kotor. Bagaimana cara mencuci tangan? Yang pertama, tuang sabun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kemudian, gosok kedua punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari hingga bersih, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, gosok dan putar ke ibu jari secara bergantian, serta letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Berikut adalah video cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Langkah pertama, basahi kedua tangan menggunakan air bersih dan mengalir. Gunakan sabun secukupnya. Kemudian gosok telapak tangan. Setelah itu, gosok punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Kemudian gosok telapak tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Kemudian gosok punggung jari menggunakan telapak tangan dengan posisi mengunci. Genggam dan gosok ibu jari dengan posisi memutar secara bergantian. Gosok ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Kemudian bilas tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu tangan dapat dikeringkan menggunakan tisu. Yang selanjutnya adalah jajanan sehat. Ciri-ciri jajanan sehat yang pertama, bebas dari lalat, semut, kecoa, dan binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit, bebas dari kotoran dan debu, disajikan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih. Dan yang terakhir, jangan mengambil jajanan menggunakan tangan, kecuali jajanan sudah dibungkus menggunakan plastik atau daun. Kemudian, jamban bersih dan sehat. Syarat jamban sehat, yang pertama, tidak mengkontaminasi tempat penampungan air, cukup pencahayaan, cukup ventilasi, cukup air, cukup luas, lantai kedap air, dan yang terakhir tersedia alat-alat pembersih. Kemudian rutin olahraga. Apabila kita rutin melakukan olahraga, maka badan kita menjadi bugar dan sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Kemudian tidak merokok. Rokok mengandung 4.000 bahan kimia, 400 zat berbahaya, serta 43 zat penyebab kanker. Rokok juga mengandung tar, nikotin, serta karbon monoksida. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Pada umumnya, sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3.
Tong sampah berwarna hijau merupakan tong sampah untuk sampah organik, tong berwarna kuning merupakan untuk sampah anorganik, dan tong berwarna merah merupakan sampah B3. Daun-daunan kering merupakan contoh sampah organik sehingga dibuang di tong sampah yang berwarna hijau. Sampah seperti kertas, karton dibuang ke tong sampah berwarna kuning karena termasuk sampah anorganik. Kemudian baterai, lampu, dan botol bekas obat nyamuk dibuang ke tong sampah berwarna merah karena termasuk sampah B3. Kemudian memberantas jentik-jentik nyamuk. Nyamuk dapat menyebabkan 4 penyakit, yaitu demam berdarah, chikungunya, malaria, dan yang terakhir adalah kaki gajah. Cara memberantas jentik-jentik nyamuk adalah dengan melakukan 3M. M yang pertama adalah menguras tempat penampungan air, kemudian menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas. Yang terakhir adalah menimbang berat badan dan tinggi badan. Menimbang berat dan tinggi badan sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali. Pengukuran berat dan tinggi badan bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak serta mengetahui status gizi anak.